Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Melia dari Pendidikan Geografi 2020 Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melakukan micro teaching dengan KD pembelajaran yaitu litosfer untuk kelas 10 dengan strategi pembelajaran tanya jawab, diskusi, dan juga latihan soal. Media yang saya gunakan adalah gambar-gambar mengenai litosfer dan juga tenaga geologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ketua kelas boleh minta tolong siapin dulu kelasnya. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Oke. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Berarti hadir semua ya? Hadir Iya, Bu. semua. Oke. Ibu izin untuk share screen ya. Baik, Bu. Oke. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai planet bumi dan juga ruang kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu dinamika litosfer. Peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan litosfer dan juga tenaga geologi. Nah, sebelum ibu masuk ke materi berikutnya, ada yang mau mencoba jawab litosfer itu apa? Saya bisa mencoba jawab. Oke, Al, silakan. Jadi litosfer itu lapisan batuan atau kulit bumi yang meliputi bentuk bumi. Ya, Al, benar. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Ayu silakan. Litosfer itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sial atau silium aluminium dan lapisan simak, yaitu silium magnesium. Ya, nah Ayu sudah menyinggung ya mengenai lapisan sial dan juga lapisan simak. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu lapisan sial dan juga apa itu lapisan simak? Saya, Bu, mau coba jawab. Ya, Sarah silakan. Disebut lapisan sial karena lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silium dan aluminium. Nah, kalau sima itu artinya lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisium dan magnesium yang mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium dan batuan basal. Ya, beri apresiasi dulu dong buat teman-teman kalian. Terima kasih ya Sarah. Oke deh, Ibu jelasin sedikit lagi ya. Nah, jadi litosfer itu terdiri dari lapisan sial dan juga lapisan simak. Nah, kalau kerak benua itu tersusun dari lapisan silisium dan aluminium dan juga ada kerak samudra yang terdiri dari lapisan silisium dan juga magnesium. Oke, selanjutnya adalah batuan penyusun kulit bumi. Di sini ada batuan beku, sedimen dan juga metamorf. Kita akan membahas satu-satu ya. Kita mulai dari proses batuan terlebih dahulu. Ada yang mau coba jelaskan bagaimana apa yang disebut dengan batuan nomor 1? Saya, Ibu, mau coba jawab. Oke, Taufik silakan. Nah, yang nomor 1 itu magma batuan cair pijar yang ada di dalam litosfer. Lalu yang nomor 2 itu batuan beku yang terbentuk karena pendinginan magma yang membeku. Iya, hebat sekali ya, Kak Kelar. Tepuk tangan untuk Taufik. Oke, ada yang mau menjelaskan bagaimana terbentuknya batuan nomor 3? Ibu, saya mau jawab. Iya, silakan Anda. Yang nomor 2 itu kan tadi batuan beku ya, Bu. Iya. Nah, yang nomor 3 ini batuan sedimen yang terbentuk karena batuan bekunya mengalami pelabukan lalu dibawa oleh air, angin, dan atau bahkan es lalu diendapkan pada suatu tempat. Nah, itulah yang disebut dengan batuan sedimen, Bu. Iya, betul banget ya Nanda. Ada yang mau jawab batuan nomor 4? Saya, Bu. Ya, silakan Muza. Saya, Bu, mau coba jawab. Jadi batuan yang nomor 4 itu merupakan batuan metamorf, Bu, yang terbentuk karena tekanan dan perbedaan suhu terhadap batuan beku
dan batuan sedimen yang mengalami perubahan bentuk lalu menjadi batuan malihan atau batuan metamorf. Ya betul, tepuk tangan buat kita semua. Kalian semua sudah belajar ya sebelumnya di rumah? Oke, jadi karena kalian semua sudah belajar dan Ibu menjelaskan sedikit lagi ya. Jadi batuan beku ini terbentuk karena adanya pendinginan magma yang menjadi padat. Terus batuan beku ini berubah menjadi batuan sedimen yang diakibatkan oleh angin, air, es, dan sebagainya yang diendapkan pada suatu tempat. Lalu dari batuan sedimen ini akan mengalami perubahan suhu, mengalami tekanan yang berubah menjadi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf itu terdiri dari batuan sedimen dan juga batuan beku. Nanti dari batuan metamorf tersebut akan kembali lagi menjadi magma cair lagi. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Firman, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan kalau lapisan sima dan lapisan sial itu mengapung di atas asthenosfer. Ya. Nah, itu karena apa ya, Bu? Oke, terima kasih Soeman atas pertanyaannya yang bagus sekali ya. Jadi gini, kerak bumi atau litosfer itu kan mengapung di atas magma cair ya. Nah, magma ini pada lapisan asthenosfer akan senantiasa bergerak karena adanya panas dari inti bumi. Lalu gerakan yang tersebut itu dinamakan oleh arus konveksi. Nah, jadi arus konveksi ini yang menyebabkan lempeng benua atau yang tadi disebut sial dan juga lempeng samudra atau biasa disebut sima saling bergerak, yaitu mendekat, menjauh, bahkan saling berpapasan gitu ya. Nah, ibaratnya kamu bayangkan sebuah es yang mengapung di atas air. Nah, es itu diibaratkan lapisan samudra dan juga lapisan benua. Lalu air tersebut adalah magmanya atau lapisan asthenosfernya kayak gitu. Bagaimana Suherman? Apakah menjawab pertanyaannya? Ya, Bu. Makasih atas jawabannya, Bu. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin di sini Ibu mau membagi menjadi dua kelompok ya. Yang kelompok satu akan membahas tektonisme dan kelompok dua akan membahas tentang vulkanisme. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi seisme dan juga tenaga eksogen. Oke, kalau kayak gitu silakan berkumpul sesuai kelompok masing-masing ya. Kalian menentukan sendiri aja nggak apa-apa. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Nah, udah masuk jam selanjutnya ya. Ibu mau bertanya apakah setiap kelompok sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? Sudah. Oke, kalau kayak gitu kelompok mana dulu nih yang berani untuk menampilkan hasil pemaparannya? Bu, dari kelompok satu dulu boleh Bu? Oh boleh, silakan maju. Baik Bu, izin menyampaikan ya dari hasil diskusi kelompok satu. Jadi menurut kami tenaga endogen itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, gerak tektonik ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Nah, gerak epirogenetik ini geraknya relatif lambat, berlangsung lama, dan meliputi daerah yang luas. Nah, gerak ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu epirogenetik positif dan negatif. Kemudian orogenetik geraknya itu relatif cepat, tapi pada umumnya bentuk hasil itu berupa lipatan dan patahan. Mungkin sekian hasil dari kelompok satu. Terima kasih Bu. Betul kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok dua bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah siap Bu. Oke, silakan ya. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi. Jadi mengenai vulkanisme. Jadi vulkanisme ini merupakan peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari perut bumi menuju permukaan bumi. Jadi gunung api ini adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma berdasarkan bentuk dan prosesnya. Gunung berapi dibagi menjadi 3, yakni berbentuk mar yang terjadi karena letusan, puncut yang terjadi karena letusan dan lelehan, serta perisai terjadi karena lelehan. Oke, betul mengulang untuk kelompok dua. Nah, sebelumnya kan tadi udah dijelaskan ya tentang tektonisme, ada epirogenetik dan juga orogenetik. Nah, yang epirogenetik itu yang ini, sedangkan yang orogenetik yang berupa lipatan dan patahan ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada vulkanisme, ada 3 macam, itu ada mar, ada kerucut dan juga ada perisai. Nah, selanjutnya
Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau nanya lagi ya? Oke, kalau kayak gitu silakan kalian ibu izinkan untuk membuka HP dan scan barcode yang ada di layar ini untuk mengerjakan hasil evaluasi pembelajaran kalian pada hari ini. Ini sekarang Bu, scan Bu. Ya, jangan besok ya. Siap. Oke, ya Bu. Oke, ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Oke. Oke, sudah 10 menit. Sepertinya juga sudah selesai semua ya Ibu lihat. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu untuk materi hari ini? Sudah paham semua? Oke. Pada pintar ya berarti ya semua. Oke. Selanjutnya adalah quotes. Nah, ada yang bisa dibaca? Mungkin ada yang mau perwakilan baca quotes ini? Moza Bu, Moza. Ya, Muza, silakan Muza. Baik Bu, saya izin membaca ya Bu. Jadi di quote itu, this is a quote full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Nah, oke, jadi kita tuh bisa memberikan inspirasi kepada orang lain gitu ya. Oke deh. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Izin pamit, kita akan bertemu lagi di minggu ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk pembelajaran berikutnya ya. Ayo.